Anak saya cuma di rumah saja tak sengaja menjatuhkan balok bangunan. Lalu tetangga mulai mengeluh tentang kebisingannya. Tidak bisakah kau jaga malaikat kecilmu itu? Dia bahkan mempermalukan anak saya di depan umum sebagai malaikat kecil. Semua orang mulai menyalahkan kami. Jadi saya jual saja tempat itu ke orang yang menjalankan kelas pelatihan drum. Pemilik studio pun pindah masuk. Beberapa bulan kemudian, tetangga itu datang pada saya. Clara, tolonglah. Aku mohon padamu. Bisakah kau lakukan sesuatu tentang pemain drum itu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Clara. Saya sudah menjual apartemennya. Apa hubungannya dengan saya? Hei! Kamu yang tinggal di apartemen 502 kan? Kalau anakmu di rumah, tidak bisakah dia lebih tenang? Dia selalu berlarian di lantai atas. Bikin aku stres. Andi tidak benar-benar berlarian di rumah. Kamu yakin apartemennya tidak salah? Dengarkan aku. Saya minta maaf, akan saya pastikan tidak terulang lagi. Andi. Kenapa tidak kamu main sendiri sebentar? Ingat, jalan pelan-pelan ya. Jangan ganggu Ibu Baker di lantai bawah. Oke. Anak baik, ayo pergi. Tidak. Saya harus menutupi semua bagian di apartemen ini. Ibu, lihat. Apartemen 502, kamu harus kendalikan malaikat kecilmu itu. Kalau aku dengar suara lagi, akan kubuat hidupmu sengsara. Kalau aku dengar suara lagi, hidup kalian akan kususahkan. Maaf. Gak apa-apa, Mama tahu ini bukan salah Andi. Kamu nggak sengaja. Sudah main saja. Martha, jangan marah-marah. Anak-anak ya begitu. Memang sudah biasa. Setiap hari kayak gini, kamu kan nggak tinggal di lantai bawahnya. Kamu nggak tahu betapa menyebalkannya malaikat kecil ini bisa jadi. Baru sejam yang lalu aku bilang, dia sama sekali nggak dengar. Orang dewasa di keluarga ini sopan santunnya nol. Martha, anaknya cuma main balok, nggak susah-susah amat mengontrolnya dan suaranya juga nggak keras-keras amat kan. Dan Apartemen 502, kamu pura-pura mati ya. Aku kasih tahu, hari ini belum selesai. Nanti aku naik ke atas biar seluruh gedung yang nilai. dinilai nggak bisa diajak bicara orang kayak dia. Kalau menang, dia bakal ngamuk. Kalau kalah, dia malah makin menjadi. Apartemen 502, buka pintu. Apartemen 502, buka pintu sekarang juga. Hari ini akan kubuat semua orang menilai ini. Bisa nggak kamu jaga malaikat kecilmu atau nggak? Apartemen 52. Apartemen 52. Aku takut. Gak apa-apa, Mama di sini. Main di sana saja. Tutup telinga, Mama sebentar lagi balik ya. Iya. Ayo. Aku. Oh, beneran, itu hebat. Dengar. Bisakah kamu kendalikan malaikat kecilmu atau tidak? Bisa atau tidak? 1 jam sebelum kamu menuduh kami terlalu berisik, aku bahkan membungkus kursi dan meja dengan busa tebal. Aku bahkan memasang karpet super tebal di lantai. Anaknya cuma menjatuhkan sebuah balok bangunan kecil di sofa. Dan kamu mengeluh tentang itu? Kalau terlalu berisik, laporkan ke manajemen properti. Apakah mengamuk di depan pintuku membantu? Ah, yang benar. Malaikat kecilmu membuat keributan besar.
Dan kamu bahkan tidak mau biarkan orang lain bicara? Oh, aku punya kondisi jantung. Bagaimana aku bisa menahan semua kebisingan itu? Kalau sesuatu benar-benar terjadi padaku, kamu bisa tanggung jawab? Ya, pemilik apartemen 42 punya kondisi jantung. Biarkan aja dia menang. Betul, tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Buat anaknya tenang, coba saling memahami. Kenapa buat keributan seperti ini? Ya, baiklah. Tahan saja, kayak nanti juga reda. Peduli? Tahan saja? Baik. Tunjukkan laporan medismu. Dari rumah sakit top dengan stempel resmi. Kalau kamu bisa tunjukkan hari ini, aku akan berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau cuma mencoba menipuku. Kalau ada yang berani ikut campur, aku tidak akan biarkan mereka lepas dengan mudah hari ini. Tunggu saja. Kita lihat nanti. Ibu, aku akan lebih tenang janji. Maafkan aku. Kemarilah. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Seharusnya aku melindungimu, tapi ibu janji padamu. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Baik. Ambil ini dan mainlah di kamarmu. Baik. Clara, kau menjaga tempat ini sangat bersih, dan apartemen ini tata letaknya sempurna. Pencahayaan alaminya bagus dan sirkulasi udaranya bagus. Lantai 5, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Clara, kalau kau benar-benar ingin menjual, kau pasti bisa dapat harga bagus. Harganya tidak penting. Aku hanya perlu prosesnya cepat. Clara, boleh aku tanya, seberapa cepat maksudmu cepat? 1 minggu. 1 minggu? Itu sangat mendesak. Harganya pasti akan... Aku tahu. Aku bisa turun 10% di bawah harga pasar. 10%. Wah, Clara, itu bukan jumlah kecil. Rumahmu bernilai $700.000. 10% adalah $70.000. Aku tahu. $70.000 untuk membeli ketenangan dan kedamaian. Untuk memberi anakku lingkungan di mana dia tidak akan dipanggil malaikat kecil. Itu sepadan. Tapi aku punya 3 syarat. Ya ada, Clara, lanjutkan. Pertama, penawaran tunai diprioritaskan. Tidak masalah, itu akan mempercepat prosesnya. Kedua, pengalihan kepemilikan harus sesederhana mungkin. Saya tidak ingin repot menanganinya. Tinggal tanda tangan saja. Itu juga tidak masalah. Cari pembeli yang bisa dipercaya dan agen untuk menanganinya. Ketiga, saya tuh tidak ingin pembeli terlalu mempermasalahkan tetangga. Maksudmu apa? Maksud saya tidak ingin mereka peduli dengan pendapat orang lain. Misalnya mereka mungkin punya kebiasaan yang tidak biasa. Atau mungkin mereka memang sangat keras kepala. Oh, santai saja, Clara. Mencari klien adalah keahlian saya, terutama yang tidak biasa.
Beberapa orang baru sadar setelah terlanjur dalam masalah apartemen 402, Martha. Bagaimana dengan manajemen properti? Manajemen properti, kalian ini bekerja atau tidak? Halo Martha, manajemen properti? Hei, antara tetangga, tolong coba berkomunikasi dengan sopan. Apartemen 402, Martha. Kami akan coba menjadi penengah. Menjadi penengah. Bagaimana caranya kalian menjadi penengah? Bukannya kemarin kalian janji akan menjadi penengah, lalu bagaimana hasilnya? Malah makin menjadi-jadi. Wanita ini, apartemen 402, Martha. Jadi penengah, bagaimana? Kemarin kalian tidak. Apartemen 402, Martha. Dia cuma seorang wanita. Apartemen 402, Martha. Apartemen 402. Dengan malaikat kecilnya. Apartemen 402, Martha. Martha tidak punya ayah. Itu masalahnya. Seorang wanita, malaikat kecil. Kata-kata itu bahkan lebih kejam daripada malaikat kecil. Dia bukan menghina Andi. Dia menghina saya. Almarhum suami saya, keluarga kami. Masih benar-benar sedangkan orang seperti itu sia-sia belaka. Mereka hanya akan makin menjadi-jadi. Tapi saya itu akan membuatnya bertanggung jawab atas setiap kata yang dia ucapkan pada saya dan anak saya. Dia akan minta maaf pada kami. Leo, cari pembeli dalam 3 hari. Saya tuh akan turunkan harga $10.000 lagi. Through my county. Coba pikir lagi. Clara, tempat ini tidak bagus. Mereka terlalu fokus pada kenyamanan hidup, butuh perawatan ekstra. Jika Martha tahu mereka akan menikah, dia mungkin akan datang setiap hari mencari masalah. Masalah tak berujung. Mari tunggu yang berikutnya. Anak muda itu penuh pertimbangan, dan mereka ingin menghindari masalah. Mereka juga mungkin tidak bisa menangani seseorang seperti Martha. Tidak apa-apa, Clara. Yang terakhir itu tidak berhasil, akan ada yang lain. Dinding mana yang penahan beban? Yang ini dan yang di belakang. Semuanya dinding penahan beban. Bagaimana dengan ketebalan dinding? Bapak, ketebalan dindingnya 9 inci. Baik penahan beban maupun peredam suaranya baik. Baiklah, saya akan ambil. Bagus, Bapak. Ada mendapatkan kesepakatan bagus untuk tempat ini. Harganya baik, saya akan bayar tunai penuh. Jadi kapan kita bisa menandatangani kontrak? Clara, bagaimana pendapatmu? Apakah cocok? Jika boleh saya tanya, karena Anda membeli tempat saya, apa rencana Anda menggunakannya? Saya di bidang musik. Musik seperti apa? Utamanya mengajar anak-anak cara bermain drum. Itu dialah orangnya. Kalau gitu, ini dia. Bisa langsung tanda tangan sekarang? Aku siap. Kontraknya bawa, uang mukanya bisa kubayar hari ini, nggak masalah. Di sini. Bung, gimana kalau kita masuk dan duduk dulu untuk bicara? Nggak usah. Di sini aja. Kita selesaikan ini dengan cepat. Oke. Baiklah kalau begitu. Silakan duduk, Bung. Ini perjanjian pembeliannya. Coba lihat. Kalau ada masalah, kita bisa perbaiki di tempat. Nggak apa-apa. Aku percaya kalian profesional. Tanda tangan di sini, ya? Iya, di situ. Ryan. Nah, itu nama yang bagus. Clara, kalau semuanya sudah oke, ayo kita tanda tangan. Ini dulunya rumahku bersama anakku. Tapi sekarang aku yang menyerahkannya sendiri. Mengubahnya jadi medan perang. Bagus sekali. Selamat Bapak Smith. Selamat Clara. Transaksi ini paling cepat yang pernah kuselesaikan. Dan ini pembelian properti tercepat yang pernah kulakukan. Uang mukanya $100.000 akan kutransfer sekarang. Sisanya, pembayaran akhirnya, seperti yang disepakati, akan dilunasi penuh pada hari serah terima. Nggak masalah. Ngomong-ngomong, ada pertanyaan singkat. Boleh aku ubah tata letak di sini? Maksudmu seperti apa? Aku mau bongkar 2 tembok, biar ruangannya lebih terbuka. Boleh, kan? Bongkar tembok?
Suara bisingnya bakal jauh lebih keras daripada balok bangunan yang jatuh. Tentu saja. Tenang, Ryan. Dua dari dinding itu bukan struktur penahan beban. Bisa kita bongkar. Tidak akan mempengaruhi keamanan bangunan sedikit pun. Bagus. Dan satu hal lagi, kuharap aku bisa dapat kuncinya secepatnya. Supaya aku bisa mengirim pekerja masuk. Lagi pula, renovasinya akan memakan waktu. Dan satu kelas penuh anak-anak sedang menunggu. Jangan khawatir soal itu. Aku sudah menemukan tempat baru. Aku akan sewa tukang pindahan untuk datang hari ini. Ini tidak akan menunda pekerjaanmu sama sekali. Baiklah, sekian untuk hari ini. Aku akan pergi dulu. Hey Ryan, aku antar kamu keluar. Ibu, ini rumah kita. Ibu, rumah kita. Ini rumah kita. Tapi Andi, nanti kamu dan ibu akan punya rumah baru. Rumah yang lebih besar, lebih bagus, dan jauh lebih tenang. Bagaimana menurutmu? Apartemen 502. Yang benar saja, baru 2 hari mereka sudah berisik lagi. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar dan memberi penjelasan, aku telepon polisi. Aku akan laporkan kamu mengganggu ketenangan, mengganggu tetangga. Teruskan saja buat berisik semau kamu. Nanti juga akan kutunjukkan padamu. Seperti apa berisik yang sesungguhnya. Luar biasa. Orang macam apa itu? Dia baru saja keluar dari grup chat. Dia pikir dengan begitu dia bebas? Tidak mungkin. Kalau aku tidak dapat jawaban, aku akan datang ke pintunya setiap hari. Martha memang luar biasa. Sepertinya penghuni 502 terlalu takut untuk menunjukkan wajah. Jadi mereka bersembunyi seperti pengecutnya mereka. Lihat, semua lihat itu kan? Malaikat kecil di 502 ini sengaja melakukannya. Buat berisik setiap hari, membuat aku dan seluruh penghuni gedung terjaga semalaman. Jangan khawatir. Aku akan pastikan semua dapat jawaban. Hai Ibu Baker, bisa donasikan semua buku di sudut itu? Boleh. Dan barang-barang di sana, baju-baju dan mainan lama itu, buang semuanya juga. Oke. Andi, Mama, kenapa kita harus pindah? karena tempat ini terlalu berisik, Mama akan bawa kamu ke tempat baru, tempat yang lebih besar dan lebih tenang. Oke? Apa kita akan kembali lagi? Tidak. Mama akan membawa Andi ke tempat baru untuk memulai hidup baru. Kamu mengantuk, Mama gendong ke tempat tidur. Mama akan panggil kalau sudah waktunya makan. Oke. Gendong aku. Mengajak aku keluar dari grup lingkungan. Ponselku jadi jauh lebih sepi. Tapi mengingat kepribadian Martha, dia mungkin mengira aku ketakutan. Dia mungkin sedang bersorak-sorai di suatu tempat sekarang. Tapi tidak apa-apa, semakin tinggi memanjat semakin sakit jatuhnya. Makan pelan-pelan. Setelah selesai, Mama akan bawa Andi ke rumah baru kita. Anak baik, jangan takut. Hei bajingan, buka pintu. Bersembunyi ya, berani-beraninya kau biarkan anak sialanmu itu berulah setiap hari. Kau cuma tidak punya nyali untuk mengakuinya. Clara, kamu pikir keluar dari grup chat sudah cukup ya? Tidak mungkin. Kalau kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan berkemah di sini. Mama, aku takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Andi masih sangat kecil. Seharusnya dia hidup tanpa beban. Tapi sekarang dia harus hidup setiap hari dalam ketakutan. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan wanita itu mengganggu anakku lagi. Andi, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Mengerti? Benar bukan aku yang mengganggu Ibu Baker? Andi, katakan yang sebenarnya. Apakah tadi kamu berisik? Atau berteriak dan main kasar? Tidak, Andi ada di sini, makan dengan tenang bersamaku. Masa bisa mengganggu dia? Jadi, kita tidak boleh membiarkan omong kosong orang lain membuat kita meragukan diri sendiri. Baik, Mama.
Lanjutkan makan. Bagaimana proses pengalihan kepemilikannya? Jangan khawatir Clara, semuanya berjalan lancar. Bapak Smith melakukan pembayaran tunai penuh dan menggunakan proses dipercepat. Besok jam 9 malam, kita ke pusat pertukaran properti hanya untuk menandatangani dokumen. Setelah itu selesai, apartemen ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Jadi si Jalang itu mau main pengecut ya? Tunggu saja. Terima kasih atas bantuannya. Saat kita pindahin barang-barang, jangan berisik, jangan ganggu tetangga. Oke, Clara. Terima kasih. Suruh mereka jangan berisik, bukan karena aku takut ganggu Martha. Aku cuma nggak mau dia, setelah dia mencoba menjelek-jelekan aku, punya alasan lagi buat nyerang aku. Bapak Smith, apartemennya sudah kosong. Sudah siap huni kapan saja. Andi, ayo pergi. Martha. Dan untuk kalian semua yang suka ikut campur dan doyan banget sama drama, tetanggaku tercinta. Masa-masa indah kalian. Baru aja dimulai. Oh, jadi kamu rencananya mau bawa malaikat kecilmu dan sembunyi? Dengerin ya, pindah rumah nggak akan nyelamatin kamu. Begitu kamu balik dan bersuara sedikit aja, aku bakal bikin kamu menyesal. Aku ngomong sama kamu berhenti di situ. Malaikat kecil, kamu si malaikat kecil. Bawa malaikat kecilmu dan minggir dari sini. Dan jangan berani-berani balik. Nanti kita ngobrol lagi. Semangat kerjanya. Mulai hari ini, semua hal tentang apartemen Jalan Maple nggak ada hubungannya lagi sama aku. Sekarang, biarkan guru menenggelamkan semuanya. Janda di apartemen 502 itu lagi ngapain sekarang? Dia lagi ngapain sih? Bikin gue gila. Gimana mau tidur? Betul, kapan berhentinya? Udah dari jam 8 pagi dan dia masih aja berisik. Iya, betul. Nggak berhenti-henti dari jam 8 pagi sampai sekarang. Anak gue, Bapak Wilson dari 701, harus ikut kelas daring. Suaranya berisik banget sampai dia nggak bisa dengar apa kata gurunya. Bapak Wilson dari 701. Udah lapor ke manajemen properti? Nggak heran dia kabur kemarin sama malaikat kecil itu. Dari dulu dia udah rencanain ini. Para warga apartemen 502 sedang menjalani renovasi yang diizinkan secara hukum. Sudah dilaporkan ke manajemen properti. Jam kerjanya sesuai aturan. Kami minta pengertiannya. Diizinkan secara hukum? Izin macam apa itu? Coba lihat sendiri. Itu namanya renovasi? Itu mau merobohkan gedungnya. Lihat aja, langit-langit apartemen gue retak-retak dan berdebu. Pemilik 402, tolong tenang. Bapak Evans dari manajemen properti, tolong tenang. Menurut peraturan, jam renovasi diizinkan dari jam 8 pagi di hari kerja sampai siang dan jam 2 siang sampai 6 sore. Manajer properti Evans bilang semuanya sah secara hukum. Gue nggak peduli sah atau enggak. Hari ini mereka harus menghentikan konstruksi. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Jadi kalian nggak mau urusin, gue yang urus sendiri. Kau malaikat kecil, buka pintu ini sekarang juga. Mau robohin gedungnya. Bung, lihat ini, Bu. Ada masalah di pintu. Hei kalian, studioku harus buka, seperti kemarin. Ada banyak anak yang menunggu kelas. Yang kuinginkan adalah kalian mengerjakan dengan baik, dan cepatlah. Selain itu bukan urusan kalian. Oke.
Karena kita merobohkan dinding antara kamar tidur kedua dan ruang tamu. Jika tujuannya cepat, suaranya pasti akan lebih berisik. Sempurna. Aku suka lingkungan yang berisik. Itu benar-benar membuat ide kreatifku mengalir. Ayo kita kerja kalian. Baiklah, baiklah. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Pura-pura tidak mendengarku? Kamu pikir bersembunyi di sana akan membuatmu bebas? Aku perintahkan kamu untuk menghentikan konstruksi sekarang juga, atau aku akan mengajukan keluhan. Hei Bung, dia bilang akan mengeluh. Jangan khawatir kalian. Aku sudah melaporkannya ke manajemen properti. Renovasi kita sepenuhnya patuh dan legal. Oke, ayolah kalian kembali bekerja. Aku marah sekali. Seorang janda, tanpa ada yang mengendalikanmu. Kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak akan membukakan pintu untukku? Aku akan menyuruh seseorang untuk mendobrak pintu ini sekarang. Hah! Bagaimana hasilnya, Martha? Apakah kamu membuat apartemen 5+2 ketakutan? Membuat mereka ketakutan? Ya, benar. Aku mengetuk pintu itu lama sekali, dan tidak ada yang mau menjawab. Suara dari dalam tempat itu seperti petir. Pak, yang Peter lakukan sekarang. Apakah dia sudah gila? Dulu dia sangat penurut dan lembut. Sekarang dia membuat keributan besar setiap hari. Dia sengaja mencoba membuat kita gila. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, gedung ini tidak akan layak huni, percayalah. Ya. Ya. Sekelompok pecundang yang tidak berguna. Dia tidak mau membuka pintu. Kenapa kita tidak menyuruh seseorang mendobrak pintu saja? Oh iya, dobrak saja. Aku punya WeChat untuk apartemen 52. Aku akan telepon dia sekarang. Cepat telepon. Aduh, dia mendiblokirku. Apa? Diblokir? Aku juga diblokir. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku tidak pernah memberinya masalah. Tidak perlu dia menghukum semua orang seperti ini. Betul? Malaikat kecil itu kok bisa dia begitu egois? Dia bawa malaikat kecil itu dan kabur entah kemana. Dan sekarang dia bikin ribut setiap hari, menyiksa kita. Benar sekali. Iya. Minggir, beri jalan. Ini barang apa semua banyak sekali? Dia mau ngapain? Kenapa ada begitu banyak rak logam? Ada yang tidak beres. Ini pasti bukan renovasi biasa. Apartemen Umbano 2 kan kecil. Masa muat banyak rak logam besar seperti itu? Iya. Aku paham sekarang. Wanita itu pasti tidak tinggal di sana sendiri. Dia mungkin berencana buka usaha. Aku akan telepon dan melaporkannya. Laporkan dia. Memang melaporkannya bakal berhasil. Bukankah ini kompleks hunian serbaguna? Bisa kan mendaftarkan kantor di sini? Hanya karena serbaguna bukan berarti dia bisa berbuat semaunya atau mengabaikan dampaknya pada kita. Tunggu saja. Aku pasti akan telepon pemadam kebakaran untuk melaporkannya. Bagus, teleponlah. Betul, laporkan dia. Kita harus melaporkannya. Halo, pemadam kebakaran? Halo, Biro Bisnis? Halo, Badan Perlindungan Lingkungan. Saya ingin melapor. Saya sudah telepon pemadam kebakaran, Biro Bisnis, dan Badan Perlindungan Lingkungan. Mereka akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Tunggu saja sampai mereka menyuruh janda itu menghentikan semua konstruksi. Empat kamar tidur dan 2 ruang tamu. Ukurannya 1,5 kali lebih besar dari tempat lama. Dan ini rumah keluarga tunggal. Tak akan ada lagi yang mengeluh soal kebisingan. $70.000 itu sangat worth it, Bung. Ketenangan dan keheningan ini tak ternilai harganya. Hehehe, lelah bermain sayang? Ini makan buah. Terima kasih, Bu. Baiklah, lanjutkan bermainnya. Hei, kamu pindah dan bahkan tidak memberitahuku? Aku bukan sahabat karibmu lagi ya. Semua itu karena drama tetangga itu dan semuanya terjadi begitu cepat. Aku cuman belum sempat memberitahumu. Aku cuma bercanda. Hei, bukankah bibiku tinggal di kompleks itu? Ya, dia dengar tentang situasimu. Kamu tahu nggak sih betapa jagoannya orang yang beli rumahmu itu? Dengar ini, dia merobohkan tembok. Bikin berisik sekali. Bibiku bilang, grup chat seluruh gedung itu heboh. Sungguh? Kamu tahu kan wanita yang tinggal di bawahmu? Wanita Miller itu yang paling ribut. Tapi pemilik barunya bahkan tidak mau membuka pintu. Bahkan tidak bisa melihatnya. Martha kembali pada kelakuannya yang lama. Tapi kali ini lawannya bukan aku, melainkan seseorang yang main dengan aturan berbeda. Kebetulan yang bagus ya. Ada orang tangguh yang datang dan membalasnya untukmu. Beruntung?
Bukan soal keberuntungan, ini direncanakan dengan matang. Ternyata dia seorang musisi. Katanya dia ingin menggunakan tempat lamaku untuk memulai kelas pelatihan drum untuk anak-anak. Orang yang kamu temukan itu benar-benar tangguh. Kali ini, Martha benar-benar menabrak tembok. Sebenarnya Bapak Smith itu orang baik. Untuk berterima kasih karena aku menjual apartemennya, dia bahkan menawarkan untuk mengajar Andy cara bermain drum secara gratis. Tapi aku khawatir kalau kembali ke sana bisa memicu trauma Andy. Clara, Andy tidak bisa menghindari tempat itu selamanya. Anak-anak cepat lupa. Pergi ke kelas drum mungkin membantunya mengatasi ketakutan itu sedikit demi sedikit. Kamu ada benarnya. Kalau ada hal lain terjadi di sana, aku akan kasih tahu kamu langsung. Kamu nggak tahu betapa kerasnya aku tertawa. Aku tahu. Tahan untuk merekam. Suara apa itu sekarang? Boom, boom, boom. Bahkan lebih menyebalkan daripada bor. Nggak bisa istirahat sama sekali. Martha, bukannya katamu pemadam kebakaran sudah memberikan mereka surat pemberitahuan koreksi? Kok masih berisik begini? Malah makin parah. Iya, Martha, kamu nggak becus menanganinya. Janda itu benar-benar tidak tahu malu. Batal. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, berarti aku bukan Martha. Sebentar lagi aku ajak kalian semua ke sana. Kita akan ke apartemen 5 row 2 untuk minta kejelasan. Buka pintunya, bajingan. Kau janda kecil. Buka pintunya. Berani-beraninya kau renovasi diam-diam, bikin berisik begini, tapi nggak berani hadapi aku. Apa maumu? Tunggu, ini kan apartemen 502. Kok ada laki-laki di sini? Mana Clara? Iya, bukannya janda itu tinggal di apartemen 502. Dia siapa? Aku cari janda kecil di apartemen 502 itu. Aku tidak kenal dia. Hei, Jangan pura-pura bodoh. Ini apartemen 502. Dia pasti ada di dalam. Oh, sekarang aku ngerti. Kau pria simpanan barunya yang muda itu. Kau sengaja bantu dia sembunyi dariku, ya kan? Mana Clara? Suruh dia keluar. Clara yang kau maksud ini sudah jual tempat ini padaku beberapa waktu lalu. Dia baru pindah kemarin. Kalau mau cari dia, cari di tempat lain. Jangan ganggu aku di sini. Tidak mungkin. Masa sih bisa gitu? Janda kecil itu cuma punya tempat ini atas namanya. Ngapain juga dia jual? Percaya atau enggak. Sekarang, jangan ganggu aku selagi aku bekerja. Pergi sana. Omong kosong! Dia pasti tinggal di sini. Kau bantu dia sembunyi, ya kan? Suruh dia keluar. Aku cuma akan bilang ini terakhir kali. Tidak ada Clara di sini. Ini sekarang tempatku. Jangan ganggu aku di sini selagi aku renovasi dan bekerja. Kalian semua pergi sana. ada apa dengan Martha? Bukannya dia janji mau bantu kita balas dendam? Kok kelihatannya dia mau nangis ketakutan gitu? Dulu kan sombong banget. Sekarang ketemu orang galak takut sampai nggak bisa gerak. Memang dia jago pilih lawan. Iya juga. Tempat ini punya siapapun. Karena kau tinggal di sini, kau udah harus ikut aturan. Terus kenapa kau bikin berisik dengan renovasi setiap hari? Gimana aku bisa hidup seperti ini? Betul. Manajemen properti saja bilang aku sepenuhnya patuh dan legal. Hak apa yang kau punya untuk ikut campur di sini? Kamu pikir aku ikut campur? Mau taruhan? Aku akan panggil polisi untukmu. Silakan saja. Ayo, beritahu polisi aku pakai uangku sendiri untuk renovasi apartemenku. Kita lihat apakah mereka berani menangkapku. Kamu, aku. Clara, beraninya kau biarkan orang lain melakukan ini padaku. Kau akan menyesal. Kau akan membayar mahal untuk ini. Tetangga-tetangga, Clara ini ternyata menyewa orang untuk merobohkan dinding di dalam. Pria itu sudah merobohkan dinding antara kamar tidur dan ruang tamu sepenuhnya roboh. Saat dia membuka pintu tadi, aku melihat semuanya dengan mataku sendiri. Sekarang di dalam sudah jadi satu studio terbuka raksasa. Merobohkan dinding. Dinding penahan beban. Tepat sekali.
Ya ampun, itu sangat berbahaya. Di mana manajemen properti? Kenapa mereka tidak berbuat apa-apa? Itu yang kukatakan. Tetangga, dengarkan aku. Clara ini, kebisingannya setiap hari sudah seperti mimpi buruk. Sekarang dia malah merobohkan dinding. Karena kita sudah coba bicara padanya dan dia tidak mau mendengar, kita harus laporkan ke manajemen properti dan ajukan keluhan resmi. Tepat sekali, ayo pergi ke manajemen properti. Hentikan konstruksi. Hentikan konstruksi di apartemen Kandu. Hentikan konstruksi. Apa yang terjadi di sini? Bapak Evans apartemen 5/2 janda itu merobohkan dinding penahan beban. Kalian buta atau apa? Kalau gedung ini runtuh, akulah yang pertama terkubur. Manajemen properti tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan melapor. Aku akan mengajukan keluhan resmi. Aku akan melapor. Para tetangga semuanya, tolong tenang dulu. Kami minta tindakan. Hei, diam. Tenang, tolong, biar saya tunjukkan sesuatu. Oke, jadi ini adalah denah lantai untuk apartemen 502. Setelah diverifikasi dengan Institut Desain, yang dirobohkan apartemen 502 bukan dinding penahan beban. Pekerjaan yang mereka lakukan masuk dalam cakupan konstruksi legal. Silakan lihat. Legal? Dia merusak integritas struktur seluruh gedung. Dan kalian berani menyebutnya legal? Ku beritahu kalian, manajemen properti pasti sudah disuap. Iya, kalian pasti menerima suap. Baiklah, tenang. Lihat, dengarkan aku semuanya. Kami di manajemen properti hanya mengikuti protokol. Saya janji, kami sama sekali tidak akan berpihak pada siapapun. Apartemen 502 memiliki semua izin yang diperlukan secara beres. Jam konstruksi mereka juga sesuai peraturan. Kami tidak punya wewenang untuk memaksa mereka menghentikan konstruksi. Pah, kalian manajemen properti cuma mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalau begitu panggil Clara ke sini. Suruh dia jelaskan ini di depan kita. Benar kan? Suruh dia datang ke sini dan jelaskan. Dana Karen, semuanya. Oh, Clara, dia bahkan sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah jual tempatnya. Apa? Serius? Dia benar-benar menjualnya? Lalu kita harus bagaimana? Jadi Clara menjual tempatnya, dan pemilik baru itu, dia terlihat bermasalah. Aku tidak peduli. Clara yang membawanya ke sini. Dia tidak bisa begitu saja pergi tanpa konsekuensi. Panggil dia ke sini sekarang. Dia harus jelaskan ini di depan kita. Biar saya telepon dia. Tidak ada yang menjawab. Clara, akhirnya aku temukan kau. Andi, kamu benar-benar terpaku pada video itu. Mau belajar main drum? Ya, aku suka. Aku benar-benar ingin belajar drum. Studio Ryan seharusnya hampir selesai kan? Sempurna dia bisa mengajar Andi. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Clara, buka pintu. Aku masih harus antar anakku ke kelas pelatihannya. Minggir. Clara, kamu malaikat kecil. Kamu jual apartemennya ke pria Smith itu. You melakukan itu hanya untuk menyiksaku dengan sengaja, kan? Katakan, benar kan? Malaikat kecil, tenang. Aku yang urus. Hei Clara, kamu tidak tahu Bapak Smith yang beli tempatmu itu. Dia di sana setiap hari, kamu tahu, merobohkan dinding dan renovasi, memindahkan barang-barang. Suara yang dia buat keterlaluan. Seluruh gedung hampir gila, saluran pengaduan. Hampir kebanjiran telepon. Itu ada hubungannya dengan aku? Bagaimana bisa bilang itu bukan urusanmu? Kamu jelas melakukan ini dengan sengaja. Martha, aku yang atasi. Clara, meski bukan salahmu, kita semua tetangga lama di sini bisa tolong bicara dengan Bapak Smith itu? Coba cari solusi. Bapak Evans, aku sudah jual apartemennya. Sudah jelas dan tuntas. Kontrak dan semua prosedurnya legal. Secara hukum, apartemen itu sekarang milik keluarga Smith. Bukan keluarga Davis lagi. Kamu. Tidak. Dengar tentang ini. Aku tahu itu. Tolong bantu kami, oke? Kalau ini berlanjut, kami di manajemen properti juga tidak tahan. Dulu saat Martha bawa orang halangi pintuku dan hina anakku, di mana manajemen properti? Kenapa dulu tidak bicara tentang kasih sayang tetangga? Sekarang kalian hadapi masalah yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri. Bapak Evans. Bukan begitu caranya. Clara,
Kau sengaja melakukan itu. Ini semua salahmu. Maksudmu apa? Maksud kau apa? Tunggu sebentar. Biarkan Clara selesai bicara. Lanjutkan. Aku cuman... Tidak bisa melakukannya. Clara, dasar malaikat kecil. Urusanku denganmu belum selesai. Clara, buka pintu ini sekarang juga. Clara. Martha, Baiklah. Clara. Penghuni baru di apartemen 5 kedua ini benar-benar orang yang sulit. Dia punya uang dan tenaga dan mengerti hukum. Mustahil kita menang melawannya. Dokumen-dokumennya lengkap semua. Bahkan manajemen properti pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak mungkin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini. Kalau orang seperti dia tinggal di sini, dia cuma akan mendatangkan masalah buat kita semua. Kalau kita semua bersatu dan menggugatnya ke pengadilan, dia tidak akan berani menolak untuk menghentikan konstruksi. dokumen-dokumennya sudah lengkap semua. Sesuai peraturan dan legal, gugatan hukum sama sekali tidak akan membantu. Kalau saja kau tidak mengusir ibu dan anak itu, kita tidak akan berakhir dengan sakit kepala ini. Bapak Wilson. Sebenarnya, aku tinggal di lantai 2. Kebisingannya tidak terlalu menggangguku. Aku bisa bertahan saja. Kebisingan yang paling parah, sebagian besar ada di lantai 4 dan 5. Kami yang di lantai bawah memang terdampak, tapi masih bisa ditahan. Kalau aku tidak mau ikut campur dalam hal ini. Bu. Kalian semua, kalian tidak boleh pergi. Kalian semua berhenti di situ. Kalian para pengecut. Tidak mungkin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini. Halo? Keponakan. Tolong bantu bibimu. Apartemen 502 sudah sepi. Mereka sudah menghentikan konstruksi. Akhirnya, siapa yang bisa menghentikan mereka? Benar-benar malaikat. Syukurlah. Tolong, jangan ada renovasi lagi. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak. Apartemen 502 bikin kesal orang ya? Kok tiba-tiba berhenti? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Keponakanku, dialah orangnya. Dia kapten penegak kode. Aku menemui dia kemarin. Katanya soal kebisingan dari renovasi apartemen 502 sudah dikeluarkan surat pemberitahuan koreksi. Apartemen 502 tidak akan merobohkan dinding lagi. Luar biasa. Lihat apa aku bilang. Kebaikan menang atas kejahatan. Setelah kerja kerasku beberapa hari terakhir ini dan keluhan yang berulang, akhirnya aku berhasil membuatnya mundur. Martha memang lain sendiri. Jadi ini semua berkat Martha. Kau sudah berbuat banyak. Terima kasih banyak, Martha. Bagi kami akhirnya bisa tidur nyenyak. Dengan orang seperti itu, semakin kamu takut pada mereka, semakin mereka akan menginjak-injakmu. Kita harus tegas. Benar. Sebagai penghuni lama kompleks ini, menjaga ketenangan di sini adalah tugasku. Pasti Martha. Dia tahu cara menangani preman-preman itu. Ayo semuanya, mari kita beri Martha tepuk tangan. Baiklah. Oh, sudahlah kalian, bukan apa-apa kok. Hanya melakukan bagianku. Jika ada di antara kalian yang bermasalah nanti, selalu bisa datang padaku. Selama kalian di pihak yang benar, aku akan mendukung kalian. Hai, Clara, dengar sepertinya renovasi di apartemen 502 berhenti. Katanya Martha yang melaporkannya. Gimana pikir dia benar-benar berhasil main YouTube-nya? sepertinya. Acara utamanya akan segera dimulai. Maksudmu apa? Dia punya langkah lain. Dari yang ku ketahui, studio drum Ryan seharusnya hampir selesai. Menurutmu studio drum yang hampir selesai renovasinya akan melakukan apa? Apalagi yang akan dilakukannya? Membuka kelas pelatihan, jelas. Tepat sekali. Permisi, lewat. Tunggu, apa ini? Apa sih ini? Besar sekali untuk warung kaki 5. Aduh, kalau mataku tidak salah lihat, ini set drum kan? Apa? Set drum? Kukira renovasinya sudah dihentikan. Membawa barang-barang ini ke sini untuk membuka kelas pelatihan? Dia tidak benar-benar akan membuka kelas, kan? Bagaimana kita bisa hidup dengan kebisingan itu? Ya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak.
dia tidak akan berani. Kami tinggal di sini. Kamu tidak boleh main drum di sini. Tahu nggak? Sekarang juga gue telepon polisi buat dia. Gue bakal bikin hidupnya sengsara. Hei, ibu, siapa kamu? Lepasin. Kami cuma pindahin barang sesuai pesanan. Jangan bikin ribut. Ayo pergi. Martha, kita belum tahu semua faktanya. Kalau kamu lapor palsu, kamu harus bertanggung jawab ke petugas keamanan. Mungkin ini cuma salah paham. Salah paham? Mungkin anaknya aja yang salah lihat. Ditutup kain hitam, susah dilihat jelas. Lagi pula, apartemen 52 udah dapat peringatan. Pasti dia nggak berani ganggu kita lagi. Paida, kalian ada benarnya juga. Lagi pula, besok kan hari Sabtu. Ini bukan waktu renovasi yang ditentukan. Kita lihat aja dia bisa buat apa lagi. Udah jam 8. Hari ini juga sepi banget. Kayaknya si berandal di apartemen 502 udah nyerah total. Waktunya tidur nyenyak yang lama. Oke, calon musis cilik. Hari ini kita mulai pelajaran set drum pertama kita. Kita akan belajar not yang paling dasar dan penting. Not 1/4, not 1/8, dan not 1/16. Sekarang biar saya tunjukkan. 3, 2, 1, mulai. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Musisi cilik, kembali ke posisi masing-masing. Ayo kita mainkan. Ayo. Ini dia lagi, si malaikat kecil itu. Gue telepon polisi buat dia. Ya ampun, suara apa itu? Tolong. Rasanya jantungku mau copot. Bayiku kaget sampai nangis. Kalau diterusin bisa-bisa bikin orang mati. Petugas keamanan, kemari. Ada polusi suara parah di apartemen Jalan Maple. Aduh, Pak Petugas, saya tetangganya dari lantai bawah, apartemen 402. Suara bising terus-terusan dari renovasinya sudah bikin saya gila. Tapi lihat, sekarang dia malah mulai buka kelas pelatihan drum. Jelas-jelas dia sengaja mengganggu kami, sengaja. Cuman buat menyiksa semua orang di gedung ini. Anda menjalankan kelas pelatihan di sini. Apa Anda punya izin dan perizinan yang sah? Pak Petugas, saya warga yang taat hukum loh. Ini izin usaha saya, izin mengajar dan berkas dari pemadam kebakaran. Dan kelas saya semuanya dalam jam yang diizinkan. Saya tidak pernah mengadakan kelas pada hari libur resmi atau hari raya sepanjang hari. Bisa dibilang bukan gangguan kan? Tapi ada orang yang datang ke sini mengganggu saya seharian. Suara mereka lebih keras dari set drum saya. Omong kosong, kamu bikin berisik setiap hari. Dan itu menurutmu bukan gangguan? Aduh, kebisingan ini bikin saya gangguan saraf, Pak Petugas. Tangkap saja dia sekarang. Bapak Evans, ini masalah gugatan perdata, bukan di bawah kewenangan kami. Kau sudah tamat dan masih belum minta ampun? Pak Petugas akan membawamu sebentar lagi. Nanti kau akan menangis terseduh-seduh. Kamu mau mati aja masih nggak mau minta ampun? Petugas bakal datang bentar lagi buat bawa kamu pergi. Nanti kamu bakal nangis meraung-raung. Cih. Kami udah periksa, izin usaha sama dokumennya semua lengkap dan beres. Terus jam operasionalnya juga sesuai peraturan. Bapak Evans, sebagai manajer properti, Bapak yang nanti urus lanjutan dan koordinasi ke depannya. Oke. Hati-hati ya. Pak Petugas. Martha, tolong tenang dulu. Kami udah periksa. Dr. Pennifer, Bapak Smith. Izin usahanya memang sepenuhnya patuh dan legal. Terus jadwal kelasnya juga sesuai peraturan. Jadi Pak Petugas, kami nggak bisa ambil tindakan paksa ke dia. Apa? Dia jelas-jelas sengaja gini. Tapi, Bapak Smith,
Walaupun dokumen Bapak semua beres dan waktunya sesuai peraturan, dengan tetangga-tetangga yang tinggal di atas sama di bawah, pasti bakal ketemu juga. Sebaiknya suaranya tetap dikecilin. Jangan sampai jadi canggung antara tetangga. Baik. Oke. Akan saya usahakan. Kamu... Oke. Nah, ayo kita sama-sama saling pengertian. Jadi, kita selesain aja urusannya di sini. Saya harus angkat telepon dulu. Bapak Evans. Saya nggak terima. Kamu suka ngelapor ya? Ayo, lapor aja. Dokumen saya semua beres, dan semuanya legal dan patuh. Kamu bisa ngelapor sampai ke atas, nggak bakal ada bedanya. Kenapa? Kenapa? Saya aja nggak kenal kamu. Kenapa kamu kayak gini ke saya? Segala perbuatan ada balasannya. Karma itu nyata. Masih belum paham juga, coba pikirkan. Martha, bukannya kamu bilang akan menanganinya? Kenapa masih berisik sekali? Betul, katanya dia takut. Siapa sebenarnya yang salah? Kalau bukan karena ada yang setiap hari di grup mencaci maki anaknya, masa iya dia mau jual rumahnya? Kita semua tadinya hidup tenang-tenang saja. Kamu saja yang cari gara-gara. Lihatlah apa yang terjadi. Kamu membawa sial untuk kita semua. Sekarang kita semua menderita karena kamu. Sekarang puas, hanya demi kepentinganmu sendiri, kamu sudah merusak seluruh gedung ini. Kalau bukan karena kamu, Tidak menakutkan si dalam virtual ini. Gimana kita bisa hidup seperti ini? Tidak, bukan aku. Bukan aku. Ayo pergi. Dia berbahaya. Ayo pergi. Satu orang yang bermasalah bisa merusak semuanya. Bukan aku. Clara, apa yang terjadi pada Martha sekarang? Apa kamu sengaja melakukan ini? Aku cuma jual apartemenku itu saja. Biar dia merasakan. Seperti apa kebisingan yang sebenarnya. Sebagai seorang ibu tunggal, pasti sangat berat bagimu. Tapi Martha bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kalau dia tahu, dia tidak akan membiarkanmu atau Andy lepas begitu saja. Apa yang terjadi padanya sekarang adalah kesalahannya sendiri. Lagi pula, walaupun dia datang mencari, keamanan di sini ketat. Dia tidak akan bisa masuk. Lebih baik berjaga-jaga. Halo, ini aku. Aku mau kasih tahu dulu. Mungkin nanti ada orang asing yang mau cari aku atau tanya-tanya tentang aku. Kalau itu terjadi, tolong tolak mereka dan jangan kasih alamatku atau informasi pribadiku. Mengerti, Ibu Davis. Kami punya kebijakan pendaftaran tamu yang ketat. Kami tidak akan pernah melanggar privasi warga. Ibu bisa tenang. Selain itu, kami akan menambah ronda di sekitar gedung Ibu. Terima kasih. Sudah enak kan? Ini liontin perak anakmu. Aku nemu di celah bawah tempat tidur. Iya, ini dia. Sudah lama hilang. Kukira hilang di luar. Tak kira kamu bisa nemuin. Kapan kamu ada waktu, aku bisa datang. Hari ini bisa. Kelas rockku pulang cepat hari ini. Besok aku rencanain kelas malam. Oke. Ayo sini, lihat-lihat. Studio Drum Guntur resmi buka. Kami tawarkan kelas pop, rock, dan kelas pemula untuk anak-anak. Pendaftaran sudah dibuka, ditambah banyak kursus spesialis lainnya. Kami jamin kamu pasti bisa. Uang kembali kalau tidak. Terima kasih atas dukungannya. Kita harus gimana? Cepat. Aduh. Dia rencananya mau tinggal di sini buat jangka panjang. ya ampun, aku nggak bisa tidur sepanjang akhir pekan. Kalau begini terus, aku bisa kena gangguan saraf. Dia sengaja gini. Jelas-jelas dia mau nyiksa seluruh penghuni gedung. Ini semua salah Martha. Tahu tidak, waktu si janda dan anak yatimnya tinggal di sini, hidup kita tenang-tenang saja. Ini semua gara-gara kamu. Kamu penyebab semua ini. Bukan aku. Waktu keluarga Clara berisik, aku melakukan itu bukan cuma buat diri sendiri. Itu buat semua orang, buat ketenangan seluruh kompleks kita. Jangan berani-beraninya pakai semua orang sebagai alasan. Semua orang di kompleks ini tahu, kamu cuma pembuat onar. Nah, lihat, sekarang kita punya dewa drum sialan. Pengelola properti, mereka nggak akan berbuat apa-apa. Polisi, mereka nggak akan angkat jari. Kamu sendirian sudah menghancurkan kita semua. Betul sekali, kekacauan ini semua karena kamu. Aku nggak pernah bermaksud begini. Aku juga nggak tahan dengan keributannya. Aku juga menderita, tahu. Ya, itu konsekuensimu sendiri. Si janda dan anak yatimnya itu cuma hidup tenang-tenang saja. Tapi kamu malah cari gara-gara. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Oke.
Anakmu yang mulai kekacauan ini. Sekarang katakan kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Ya, kamu yang kasih tahu apa rencanamu. Tenang, tenang. Tahan dulu sebentar lagi semuanya. Besok pasti lebih baik. Kelas-kelas ini biasanya di akhir pekan. Hari kerja akan sepi. Mungkin besok nggak akan berisik, oke? Kita semua sudah capek mati. Sampai kapan kita bisa tahan? Tempat sialan ini. Aku nggak tahan lagi sedetik pun di sini. Kita pindah. Kita harus keluar dari sini. Jual, kita semua jual apartemennya. Ini sudah tersebar di lingkaran properti. Katanya gedung kita dikutuk Dewa Drum. Siapa yang beli di sini pasti sial. Sekarang kita harus bagaimana? Kita nggak bisa diam lagi. Ini bukan cuma antara apartemen 402 dan apartemen 502 lagi. Ini mempengaruhi kepentingan kita semua. Kita harus kumpulkan semua orang. Kita sudah coba semuanya, telepon polisi, komplain, segalanya. Kita sudah coba semua solusi yang mungkin dan nggak ada yang berhasil. Lihat, ini kompleks hunian serbaguna. Mereka punya izin beroperasi legal, dan kita nggak bisa cari kesalahan mereka. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita pikirkan lagi semuanya. Coba lihat apakah ada pilihan lain. Bagaimana kalau begini? Kita kumpulkan uang, bayar dia supaya masalah ini selesai. Pokoknya usir dia, usir dia. Dia kelihatan butuh uang, ruangan penuh peralatannya bisa beli setengah rumah. Bagaimana kalau akhirnya kita rugi dua-duanya? Jadi kita harus bagaimana? Terus menderita seperti ini. Kalau begitu, pergi ke pengadilan. Bukankah Arthur seorang pengacara? Kita akan menggugatnya karena gangguan kebisingan. Ya. Sulit. Gugatan perdata butuh waktu lama, dan mengumpulkan bukti itu mimpi buruk. Bahkan kalau pengadilan memenangkan kita, mereka cuma akan memaksanya bayar beberapa ratus dolar, atau memaksanya memasang peredam suara. Lagi pula, tempatnya sudah dipasangi peredam suara. Mencoba menghentikan bisnisnya. Itu mustahil. Saya harus bagaimana? Ini Clara. Semua ini pasti ulah janda itu. Dia baru saja pindah, lalu pria Smith itu langsung masuk. Mereka pasti bekerja sama untuk menyiksa kita. Ya, siapapun yang jual apartemennya harus bertanggung jawab. Telepon dia kembali, suruh dia bereskan kekacauan ini. Ya, telepon dia kembali. Ya, kita semua harus pergi mencarinya. Bersatu kita kuat. Ayo kita cari dia. Minggir. Semuanya tenang. Saya dengar kalian semua yang baru saja kalian katakan. Rencana kalian itu tidak akan berhasil, itu tidak realistis. Tidak. Biarkan saya selesaikan. Lihat, perumahan kayu ek adalah komunitas terbaik di seluruh kota. Keamanan mereka juga nomor 1. Jika kalian semua menyerbu ke sana, kalian bisa disangka sebagai perkumpulan ilegal. Kalian bisa berakhir di penjara. Ya, kalau begitu saya tidak pergi. Saya tidak mau mempermalukan diri sendiri seperti itu. Kalian kan sudah dewasa. Takut apa sih? Apa kalian benar-benar mau melihat harga properti kita anjlok? Apa kalian mau kita semua mengalami gangguan saraf? Wah. Clara. Tenang. Masih berkumpul di sini ya, merencanakan pesta dan tidak berpikir untuk mengundang saya? Itu bukan cara memperlakukan tetangga baru kalian. Oh, halo, Bapak Smith. Yang benar saja. Apa yang kamu bicarakan? Kami semua di sini baru saja membicarakan kamu. Malaikat kecil. Apa? Baiklah. Kami baru saja mengatakan betapa lebih hidupnya komunitas ini sejak kamu pindah ke sini. Bagus. Nah, saya punya kabar baik lagi untuk semua orang. Studio saya baru saja mendaftarkan 20 murid baru. Dan mulai minggu depan, kami akan menambahkan kelas pendidikan anak usia dini dan sesi rock tengah malam. Jadi, terima kasih atas dukungannya. Tapi, Bapak Smith, bukankah itu agak berlebihan? Maksud saya, rock tengah malam ini akan mengganggu tetangga. Tempat saya kedap suara. Tetangga-tetangga yang luar biasa ini punya sifat yang sangat baik. Bisakah kalian menahannya saja? Clara, katakan sesuatu. Bicaralah yang masuk akal kepada Bapak Smith. Lagi pula, ini dulu juga rumahmu. Ketika aku dan Andi diganggu, mereka semua menjilat orang berkuasa dan menginjak-injak yang lemah. Mereka memaksaku untuk menahan diri. Bapak Evans, aku sudah jual tempat ini. Aku bahkan sudah nggak tinggal di sini sekarang.
Kenapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Maksudmu apa? Wah, pinter sekali kau, Clara. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kau rencanakan. Aku cuma teriakin anakmu beberapa kali. Apa perlu banget bawa preman buat balas dendam sama kami? Hati-hati bicaramu, aku musisi yang sah. Lanjutin ngomong sembarangan atau aku tampar kau sampai pusing. Ayo kita tenang. Clara, kita kan tetangga. Kami nggak pernah jelek-jelekin anakmu. Kenapa kau menyiksa kami seperti ini? Nggak perlu. Tetangga ya, jadi waktu keluargaku diganggu, kenapa nggak ada yang bela kami? Waktu anakku di grup chat dipanggil malaikat kecil, kenapa saat itu nggak ada yang angkat bicara untuk kami? Sekarang kalian dalam situasi sulit. Kalian coba memerasku secara moral? Kalian yang disebut tetangga baik, di mana kalian saat itu? Saat dibutuhkan, kalian cuma diam. Semua ini sekarang adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Pada akhirnya, kekecewaan ini, siapapun yang menyebabkan, kalian cari sendiri. Aku bukan ibu kalian. Nggak ada alasan bagiku buat beresin masalah kalian. Teman-teman, sekarang kalian harus mandiri. Ini, sekarang kita harus bagaimana? Suara drum dari apartemen Versus 2 tidak berhenti-henti setiap hari. Sekarang rumah kita pun tidak bisa dijual. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Kau senang sekarang? Ini semua salahmu. Kalau dulu kau tidak memaki anaknya, apakah semua ini akan terjadi? Kita semua dapat nasib sial karena punya tetangga seperti kau. Kau pembawa sial. Pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Jangan berani-berani sentuh aku. Lepaskan aku. Jaga mulutmu. Dulu waktu aku mengeluh apartemen 502 berisik, kalian semua mendukungku. Sekarang ada masalah, kalian semua menyalahkanku. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Kau masih belum mengerti ya? Karena kulah kita semua jadi kacau seperti ini. Benar. Kau pikir kau benar? Kau apa? Kau selalu bertingkah so hebat, tapi saat ada masalah, kau jadi pengecut. Base, Wilson. Dan kau? Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Dulu demi ketenangan lingkungan aku sampai kelelahan. Ada yang mau bantu sedikit pun, aku sampai capek sekali. Bapak Wilson itu orang baik dan sopan. Kau buat dia marah sampai kena serangan jantung. Kau punya hati nurani tidak? Kalian semua orang-orang egois. Kalian tidak berhak mengkritikku. Kami tidak berhak mengkritikmu. Jadi aku berhak memukulmu. Kau pembawa sial. Pukul dia. Hentikan, hei, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Hentikan, ayolah, sudah, berhenti. Kalian sedang apa sih? Stop. Berhenti berkelahi, hentikan. Hei Andi sayang, kamu lanjutkan latihan sendiri saja. Kalau ada yang nggak ngerti, panggil ibu aja. Anak itu, Andi, kalau udah mulai main drum nggak bisa berhenti, kayak lagi kesurupan gitu. Iya, benar banget. Aku selalu kira dia suka mainan yang lebih santai. Siapa sangka dia bakal kecanduan musik rock. Pasti itu diturunkan dari Ibu Davis. Ibu biasanya kelihatannya pendiam dan lembut. Tapi sebenarnya ibu juga punya sisi yang berapi-api. Itu karena kamu belum punya anak. Kamu nggak ngerti rasanya jadi orang tua. Anak sendiri yang selalu aku lindungi dibully sama orang lain. Orang tua mana yang cuma diam dan nerima aja? Kelas Andi udah selesai. Mama, aku kangen banget sama Mama. Mama juga kangen sama kamu. Bapak Smith baru aja bilang ke Mama, kamu hari ini bagus banget di kelas. Jadi Mama pikir kita pergi beli ayam goreng? Hore! Ayo lepas lagi. Aku antar kalian keluar. Ayo. Oke, cukup sampai sini. Aku tinggalin kalian di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Andi pamit sama Bapak Smith. Selamat tinggal, Bapak Smith. Semua gara-gara janda itu. Dia yang nyulik aku. Berkat dia, aku jadi dihajar di mana-mana. Aku kutuk dia. Aku kutuk dia mati sengsara. Tunggu dulu. Si Smith itu lagi sama dia sekarang. Aku kalah jumlah di sini. Nanti aku cuma bakal dipukuli lagi.
karena merengek-rengek dan minta-minta ke kamu untuk membatalkan kelas nggak mempan, maka aku akan pastikan kamu merasakan kekuatan opini publik sepenuhnya. Nah, di lantai 3 tinggal keluarga rubah kecil. Lihat, rubah kecil itu sedang memanjat tangga. Naik ke atas. Ini rumah yang selalu kuinginkan. Tidak ada lagi tetangga yang jahat dan pahit. Tidak ada lagi basa-basi sosial yang palsu. Tempat Andi bisa bahagia setiap hari. Itulah semua kebahagiaan yang kuperlukan dalam hidup. Halo? Ada apa? Halo, Clara. Martha itu sudah benar-benar gila. Dia memposting tentang kamu dan si Ryan itu di forum lokal. Dia bahkan menulis ocehan panjang. Aku tahu dia akan membuat kejadian, tapi aku tak pernah menyangka dia akan bergerak secepat ini. Bibiku memberitahuku, dia mengumpulkan sekelompok jurnalis, dan dia juga mengejar Ryan. Ini akan sulit ditangani. Keadilan akan menang. Dia tidak bisa menimbulkan masalah yang sesungguhnya. Karena kamu ingin menggabungkan ini sempurna. Mari kita naiki gelombang ini dan selesaikan semua urusan kita. Sekali untuk selamanya. Ya ampun, wahai kalian semua yang baik hati di luar sana, kalian harus membantuku mendapatkan keadilan. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa di lingkungan ini. Aku dengan baik hati mengingatkan ibu di apartemen 502 untuk mengawasi anaknya. Siapa sangka? Aku akan menyinggung pemilik lama, Clara. Dia menjual apartemennya kepada seorang drummer. Aku jadi benar-benar gila karena dia. Ibu Miller, jangan khawatir. Kami adalah jurnalis. Kami semua akan membantumu mendapatkan keadilan yang layak kamu dapatkan. Apa yang ribut-ribut ini? Apa yang terjadi di sini? Para jurnalis, Itu dia, itu Clara. Dia yang menyimpan dendam padaku. Dia jual tempat ini ke seorang preman. Mereka bekerja sama untuk menyiksaku. Aku hampir mengalami gangguan saraf. Lihat betapa menyedihkannya dia, dibully sampai seperti ini. Dia harus diekspos. Set drum di apartemen 502 itu ancaman bagi masyarakat. Mereka harus membayar untuk ini. Ibu macam apa ini? Kejam sekali, tidakkah kau ingin membangun karma baik untuk anakmu? Ibu Miller, aku sedang mengekspos mereka sekarang. Seluruh negeri tidak akan membiarkan mereka lolos. Liz, lihat ini. Di mana keadilan? Di mana kejujuran? Apakah kami rakyat biasa cuman harus dibully oleh bajingan seperti mereka? Begitukah? Aku mohon, tolong bela aku. Kamu tidak punya bukti. Ini tuduhan tak berdasar. Setiap kata yang baru kamu ucapkan sudah kurekam semua. Ayo, terus hina aku kalau berani. Begitu kita di pengadilan, aku akan menuntut kalian semua. Maksudmu tidak ada bukti apa? Kebisingan dari apartemen 502? Itu bukti yang tak terbantahkan. Karena kalian tidak bisa sepakat, biar saya dengar dari Bapak Smith dulu. Bapak Smith, apakah Bapak ada di dalam? Kami jurnalis. Kami ingin bertanya tentang perselisihan tetangga ini. Kami ingin mewawancarai Bapak. Berani sekali kau datang ke pintu rumahku untuk membuat masalah. Bapak Smith, Bapak sangat rakus akan uang sampai tidak peduli siapa yang terluka. Bapak bersekongkol dengan pemilik sebelumnya, Ibu Davis, mengganggu tetangga dengan kebisingan terus-menerus. Jadi, apakah itu benar? Wartawati, kamu masih balita? Kamu bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Studio saya telah menerima begitu banyak murid. Kalau saya orang yang begitu jahat, orang tua mana yang berani menitipkan anaknya pada saya? Satu mulut cukup untuk menyebarkan rumor. Tapi seumur hidup untuk membersihkan nama. Hari ini, di depan semua orang, saya akan ungkap kebenarannya. Kamu sebaiknya jaga malaikat kecilmu itu. Kalau saya dengar lagi suaranya, saya akan buat hidupmu sengsara. Ibu Miller, apakah ini yang kamu sebut kebohongan putih? Ibu Miller,
Kamu, beraninya kamu di depan umum menghina seorang anak. Itu tidak benar. Dia yang mengada-ada. Jangan dengarkan dia. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Biar saya tunjukkan pada kalian semua sesuatu yang lain. Saya seorang pengusaha yang bayar pajak. Entah bagaimana mengubah saya menjadi anggota geng dan preman dalam ceritanya. Jadi itu cerita yang sebenarnya. Ibu Miller, kamulah bajingan yang sebenarnya di sini. Menyebut anak malaikat kecil, kamu wanita yang jahat sekali. Teman-teman dari media, saya Clara, mengenai rumor online, hinaan, dan fitnah yang disebar oleh Martha dari apartemen 402. Terhadap saya dan Ryan, saya sudah menyewa seorang pengacara dan mengumpulkan semua buktinya. Martha, saya kasih kamu 2 jam untuk menghapus postingan itu dan minta maaf. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Wartawan-wartawan, kalian harus percaya saya. Dia yang menjebak saya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak percaya siapapun. Saya hanya percaya pada bukti. Yang paling saya benci adalah orang-orang sepertimu yang memutarbalikkan fakta dan menyesatkan semua orang. Saya minta maaf. Saya meminta maaf atas perilaku saya tadi. Mulai sekarang, saya akan pastikan kejahatannya terungkap ke seluruh dunia dan kamu mendapatkan keadilan yang layak. Diplomatik Society selalu gak percaya bahwa keadilan pasti akan menang. Selamat tinggal. Martha, bagaimana rasanya ketika bumerangmu sendiri menghantammu? Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sepertinya kamu masih belum tahu. Apa kesalahanmu? Berbicara dengan orang seperti dia benar-benar buang-buang waktu. Ayo kita pergi. Biar saya tunjukkan sekitar. Saya mau tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak salah. Kalianlah yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Kalian orang-orang yang berhati dingin dan egois. Buan cewek yang salah di sini. Kalianlah. Apartemen 502 suka mengganggu orang baik. Mereka menghancurkan keluargaku. Aku akan memperjuangkan yang benar, bagaimanapun caranya. Keluarga Miller yang minta masalah sendiri. Dulu mereka menindas seorang janda dan anak yatimnya. Sekarang mereka dapat balasannya. Mereka sendiri yang cari masalah, tahu, mempermalukan diri sendiri di mana-mana. Luar biasa. Mereka itu bajingan. Sederhana saja. Kamu harus membantuku mendapatkan keadilan. Kamu gila, jangan mendekatiku. Jangan membuatku menendangmu. Dulu kamu memanggil anakku malaikat kecil, dan kamu memanggilku janda. Pasti tak menyangka ini akan terjadi, kan? Ini semua salahmu, perempuan. Semua karena kamu, janda. Kamu penyebab aku dalam masalah ini. Tunggu saja. Suatu hari akan kubuat kau membayar segalanya. Masih tak mau mengaku salah ya? Tapi tahukah kamu? Tak peduli seberapa banyak masalah yang kau buat, aku akan tetap di sini, menantimu. Ayo pergi. Kukira kamu sangat tangguh. Cuma badut itu saja. Tepat sekali. Ya, you mempermalukan seluruh lingkungan kita. Lihat dirimu sekarang. Lihat baik-baik. Keluar sekarang. Semua karena perempuan ini. Sekarang aku tak bisa menunjukkan wajahku dimanapun. Aku akan menjual rumahku dan pindah. Nanti akan kurus masalah ini denganmu. Halo, apakah ini agent property? Aku ingin menjual rumahku sekarang juga. Segera. Leo, sudah 3 hari saya menunggu kabar tentang rumah saya. Kenapa tidak ada perkembangan? Martha, bukan berarti kami tidak berusaha, tapi situasimu terlalu tidak biasa. Apa masalahnya? Tidak ada yang mati di sana. Tempat itu sangat layak huni. Siapa yang waras mau beli tempat tepat di bawah kelas pelatihan drum? Begitu saya sebutkan ke klien, mereka langsung geleng-geleng kepala seperti kerincingan. Tidak bisakah kamu tidak menyebutkan soal lantai atas? Cukup tipu mereka agar datang dulu, lalu tunjukkan tempatnya. Martha, kami agensi berlisensi. Kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan lagi, meski kamu menipu mereka agar datang, begitu mereka masuk ke lorong dan mendengar suara gebukan itu, langsung kabur. Itu hanya buang-buang waktu semua orang.
Saya akan turunkan harga $20.000. Cari saja pembeli untuk saya. Martha, ini bukan soal $20.000, ini soal $40.000. $40.000, saya potong lagi $20.000. Baiklah Martha, saya akan coba lagi. Tapi biar saya jujur, peluangnya tidak bagus. Clara, hari itu ketika kamu membela hakmu di depan umum itu sangat memuaskan. Kudengar sejak itu, di apartemen Jalan Maple, gedung itu jadi buah bibir. Sekarang Martha jadi bahan tertawaan seluruh kota. Titik awal kita sama. Kita semua ingin melindungi hak kita sendiri. Hanya beberapa orang hanya mengomel dan menghina. Kita gunakan otak dan hukum. Oh, itu mengingatkanku. Bibiku bilang Martha mau jual rumahnya. Menurutmu kita harus... Jangan buru-buru. Menyerang sekarang malah membuatnya terlalu mudah lepas. Kita harus lakukan. Saat itu akan menghantuinya selamanya. Lingkungan di kompleks kami sangat bagus. Oh, terima kasih Clara. Bawa anak ke kelas pelatihan? Lagi memperlihatkan apartemen ke orang? Iya, ini investor di sini mau beli apartemen Martha buat buka usaha. Hei, ayo cepat. Aku ada rapat sebentar lagi. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana peredam suara di sini? Aku punya masalah jantung. Nggak tahan stres sama sekali. Ya ampun, jangan khawatir Bapak. Untuk apartemen ini peredam suaranya bagus banget. Martha lagi coba nipu orang biar beli. Mari kita lihat apa dia bisa berhasil. Bapak, lokasinya strategis, dekorasinya bagus, dan aku bahkan potong $40.000. Kemarin aja ada pasangan datang, dan aku masih belum jual. Apartemen Bapak dekorasi dan harganya benar-benar langka. Asal peredam suaranya bagus, aku akan tanda tangan di tempat. Klien-klienku semua cari yang mewah, dan mereka nggak tahan sedikit pun berisik. Peredam suaranya ya. Bapak, saya jamin, saya sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Peredam suaranya benar-benar kuat. Saya jamin klien Bapak nggak akan mau pergi begitu sampai sini. Bagus, senang mendengarnya. Kalau semuanya sudah beres, ayo kita tanda tangan kontraknya. Baik, aku akan tanda tangan sekarang. Baiklah, kalau tidak ada masalah, ayo kita tanda tangani, cepat. Oke, saya tanda tangani sekarang. Bos, tunggu apa lagi? Tanda tangani sekarang. Suaranya terlalu berisik di sini. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Hei bos, tunggu, tolong pertimbangkan lagi. Ini semua gara-gara janda ini. Aku akan urus janda itu sendiri. Clara, keluar kau sekarang. Beraninya kau menghancurkan aku. Aku akan buat kau bayar darah dibayar darah. Kau sudah selesai? Kau sengaja melakukan ini. Kenapa main drum sekarang di saat-saat seperti ini? Kau harus mulai memukul drum itu tepat saat aku mau tanda tangan. Kau main-main dengan aku? Kau pikir bisa menipu aku? Aku di sini dengan anakku untuk les drum. Aku akan main kapanpun aku mau. Ini adalah hak hukum aku. Reputasimu sendiri sampah. Dan kau menyalahkan aku karena tidak bisa jual tempatmu? Salahku juga kalau rumahmu nggak laku? Jangan coba-coba bohongin aku! Kalau kalian gak bikin berisik dengan set drum itu setiap hari, apa aku bakal terjebak di rumah ini? Gini caranya kalian nindas orang jujur? Hati-hati karma. Orang jujur? Kami nindas kamu? Kamu sendiri tahu jawabannya. Lagi pula, emang kamu pikir trik-trik licikmu bakal bantu rumahmu laku? Dan kamu bisa lolos tanpa hukuman? Mimpi kali! Hei, ibu. Lagi ngapain? Sebaiknya kamu tahu diri. Pulang ke rumahmu sendiri dan diam di sana. Kalau berani naik ke sini dan ganggu kami lagi, jangan salahin aku kalau sampai kamu nggak bisa tidur. Ayo, waktunya les. Karma. Semuanya karma. Ibu, tadi lesnya seru nggak? Seru, beneran. Andi itu pinter banget. Baru beberapa hari, dia udah hafal semua bagian set drum, ya kan? Hebat banget. Ngomong-ngomong, hati-hati kalau jemput dia belakangan ini. Pemilik apartemen 402 kayaknya udah bener-bener gila. Kenapa dia? Dia udah nggak nyemprot orang di grup lagi, dan dia nggak pernah keluar rumah. Satu-satunya yang dia lakukan setiap hari cuma berdiri di balkonnya dan melototin tempatku. Aku kan laki-laki dewasa, jadi nggak takut. Tapi kalian berdua harus ekstra hati-hati. Makasih.
Ayo, jangan lewatkan kesempatanmu. Camp Drum musim panas sudah tiba dan kuotanya cepat terisi. Program 2 bulan, pelatihan penuh waktu, dan terima kasih atas dukungannya semuanya. Hei, di mana Martha? Dia biasanya sudah keluar bikin onar sekarang. Kenapa hari ini sepi sekali? Entahlah, seharian nggak lihat dia. Nggak dengar suara apa-apa, nggak ada suara dari rumahnya. Apa dia lagi menyusun rencana jahat lagi, mau berbuat onar lagi? Oke, ikuti irama yang baru kita latih. Terus berlatih. 3, 2, 1, mulai. Tenang saja sayang. Ini cuma mati lampu. Sebentar lagi nyala lagi. Ayo ke sini, dekat guru. Hahaha, kita semua akan mati bersama. Nggak ada yang selamat. Kalau aku harus mati, aku akan bawa kalian semua. Mama, aku takut. Jangan takut. Mama di sini. Mama bersamamu. Mama akan selalu melindungimu. Martha narik pemutus sirkuit. Dia sudah gila. Perempuan itu benar-benar sudah gila. Aku akan telepon. Halo, manajemen properti? Listrik di gedungku diputus orang. Suruh orang ke sini untuk memperbaikinya. Sekarang. Jangan khawatir, listriknya akan menyala sebentar lagi. Sangat segera. Sudah diperbaiki, semua sudah beres. Listriknya akhirnya kembali normal. Tentang kejadian hari ini kesalahan kami, kesalahan manajemen properti. Kami telah merepotkan semua orang. Saya minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Bapak Evans, sekarang murid-murid dan staf saya, keselamatan mereka dalam bahaya. Jika ada murid saya terluka karena ada yang sengaja memutus listrik dan cedera, atau jika peralatan saya rusak karena pemadaman listrik, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah manajemen properti Anda? Atau orang yang melakukannya? Bapak Smith, jangan khawatir. Kami akan segera menanganinya. Kami akan meningkatkan keamanan. Kami akan menempatkan seseorang di lantai Anda berpatroli sepanjang waktu. Saya janji, ini pasti tidak akan terjadi lagi. Sedangkan untuk pemilik apartemen Pak 2, kami akan menanganinya dengan serius. Bapak Smith, Bapak bawa anak-anak dan mulai kelas. Bapak Evans, kalau boleh antar saya ke bawah untuk melihat-lihat. Baik. Bapak Evans, saya titip Ibu Davis kepada Bapak. Baik. Lewat sini. Ibu Miller, saya Bapak Evans, manajer properti di sini. Bisa tolong buka pintunya? Kami perlu memeriksa beberapa hal dengan Anda. Ibu Miller, jika Anda tidak membuka pintu, maka kami harus mengambil tindakan paksa. Anda tidak bisa masuk paksa. Manager Miller, saat ini kondisi emosi Martha sedang tidak stabil. Dan kalau kita masuk paksa, saya khawatir akan membuatnya semakin emosi. Kalau dia malah balik menuduh kita melakukan pelanggaran batas dan mengganggu ketenangan, masalahnya akan semakin besar. Lebih baik kita hubungi polisi. Hubungi polisi. Halo? Pak, di apartemen Gang Maple kami, ada orang yang dengan sengaja merusak fasilitas umum. Bisakah Bapak datang sekarang juga? Ada apa? Ini Ibu Miller di apartemen Fargoldu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba dia menghancurkan pemutus sirkuit untuk seluruh gedung. Kami ingin menanyakannya beberapa hal. Sudah lama kami ketuk pintunya, tapi tidak ada yang menjawab, jadi kami menghubungi Bapak. Buka pintunya. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Ini penyerbuan rumah. Kalian datang untuk menertawakanku? Melihat setelah semua keributan ini, aku malah jadi berantakan sendiri. Dulu, kalau saja kalian mau berbicara baik-baik denganku, aku tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Dengar, percuma. Kalau aku sengsara, kalian semua ikut celaka bersamaku. Akan kubuat kalian. Akan kubuat dia membayar dengan darah dibayar darah. Ibu Miller, Anda telah merusak fasilitas umum dan kondisi Anda sangat tidak stabil. Anda berbahaya. Kalau tidak ada keluarga yang merawat Anda,
Kami harus mengirim Anda ke rumah sakit jiwa untuk perawatan profesional. Martha, sudah lama sekali. Apa yang terjadi? Lihat dirimu. Kupikir orang di internet itu pasti bukan kamu. Darah dibayar darah. Kalian semua akan membayar. Darah dibayar darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi dengan kakakmu. Baru-baru ini, dia melaporkan tetangga atas karena mengadakan kelas pelatihan drum. Ya deh, kurang lebih seperti itu. Maaf petugas, kakakku ini agak tidak waras. Dia sudah merepotkan semua orang. Saya minta maaf atas namanya. Nev, saya lihat semua berita di internet. Kakak saya sepenuhnya salah. Saya berutang permintaan maaf yang tulus. Ini bukan salahmu. Ayla tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Sekarang keluarganya sudah datang. Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Sebaiknya bawa dia ke rumah sakit untuk dirawat. Kalau kejadian berbahaya seperti ini terjadi lagi, kami harus mengambil tindakan hukum. Iya, tentu pasti. Saya akan pastikan merawatnya dengan baik. Tunggu sebentar, saya akan segera membawanya pulang ke kampung halaman. Saya janji dia tidak akan merepotkan lagi. Martha, begitu kita kembali ke desa, aku akan merawatmu dengan baik. Oh iya. Andy? Ini jam tangan pinter baru yang kubelikan untukmu. Tapi kamu harus berjanji padaku, kemanapun kamu pergi, jam ini harus tetap di pergelangan tanganmu, agar aku selalu bisa menemukanmu, oke? Aku tidak pergi. Aku tidak. Kalau aku pergi, si janda itu dan malaikat kecil itu yang menang. Clara, kamu harus ikut aku pulang ke kampung sekarang. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Aku tidak akan kemana-mana. Baiklah, biar aku bicara terus terang. Perusahaan suamimu mengambil pinjaman besar dari bank, dan sekarang dia tidak bisa membayarnya. Rumah ini adalah asetnya sebelum menikah, hanya atas namanya saja. Bank sedang menyita rumah ini sekarang. Apa? Apa katamu? Ulangi lagi. Benarkah itu? Clara, pemilik baru akan segera pindah masuk. Kita harus pergi sekarang. Ini karma. Karma. Semuanya karma. Clara. Clara, kamu baik-baik saja. Kita harus bawa dia ke rumah sakit, sekarang. Kalau terlambat, bisa jadi parah. Jadi kamu pemilik baru apartemen 42? Iya. Aku baru saja beli tempat ini, dan sekarang aku malah ketemu masalah ini. Aku dengar dari beberapa penghuni lain di kompleks ini, orang di lantai atas itu benar-benar mimpi buruk. Sebelum kamu beli, kamu nggak cek tetangga atas? Aku nggak tahu. Ini properti Sitan. Mereka nggak izin dilihat dulu. Yang aku tahu cuman harganya jauh di bawah pasaran hampir $200.000. Kupikir aku dapat harga bagus banget. Siapa sangka aku malah terjebak lagi. Ya ampun, aku harus gimana? Aku punya anak yang masih SMA. Tahun depan dia mau ikut ujian masuk universitas. Dulu, aku cuma mau bela anakku. Tapi entah kenapa, malah aku yang narik dia ke masalah ini. Melihat dia kayak lagi lihat diriku dulu. Bu, sepengetahuanku, Bapak Smith di apartemen 502 bukan orang yang nggak masuk akal. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa hubungi dia buat kamu. Serius? Wah, syukurlah. Aku sangat berterima kasih. Sama-sama. Saya sudah mengirim Bapak Smith sebuah pesan. Saya sudah menjelaskan semuanya. Dia sedang turun sekarang. Terima kasih. Kalau saya tidak bertemu denganmu, saya pasti sudah tersesat. Saya Lucy. Kamu? Clara. Bapak Smith. Jadi kamu yang tadi disebutkan Clara, pemilik baru apartemen 42? Ya, betul. Oh, saya tinggal di lantai atas di apartemen 502 dan mengelola kelas pelatihan drum. Saat kamu membeli apartemen 402, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini? Bapak Smith, begini kejadiannya. Bisnis suami Martha gagal dan keadaan jadi buruk.
Apartemen 42 disita dan dilelang. Ibu Brown juga online dan melihat apartemen ini, lalu membelinya melalui lelang penyitaan. Dia tuh tidak memeriksanya dulu, jadi dia tidak tahu. Tapi jujur, tidak banyak yang bisa kulakukan. Lagi pula, saya seorang pebisnis. Saya masih harus menjalankan bisnis. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah membatalkan kelas 2 hari seminggu. Hanya itu yang bisa saya tawarkan. Baiklah, aku mengerti. Meski begitu, terima kasih banyak. Saya ada kelas di lantai atas, jadi kalian berdua ngobrol saja. Yes, time for family. Lucy, akhir pekan ini mungkin coba hubungi manajemen properti lagi. Lihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu. Terima kasih. Saya benar-benar berhutang budi padamu. Suatu saat saya akan traktir kamu makan. Ucapkan selamat tinggal pada Ibu Baker. Selamat tinggal. Dadah. Saat babi terbang, iblis itu akhirnya mundur. Hei, Clara, ceritakan padaku. Ryan itu, apa dia tertarik pada pemilik baru? Entah kenapa, sejak Martha dibawa pergi dan Lucy membeli tempat itu, aku punya perasaan tidak enak. Bahwa ada yang salah. Seperti seluruh kekacauan ini masih belum berakhir. Oh, bibi saya baru saja mengirim pesan padaku. Dia bilang setelah Martha keluar, saudara laki-lakinya datang dan membawanya pergi. Dia pergi tanpa sepatah kata. Tidak menangis, tidak dramatis. Hanya memeluk erat foto pernikahannya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Orang seperti itu tidak pantas dikasihani. Hei. Bapak, ini, ambil ini. Tolonglah, kasihanilah, bisa tolong saya? Saya pemilik apartemen 42. Walaupun apartemen 502. Telah setuju untuk menghentikan kelas 2 hari seminggu. Suara bisingnya masih terlalu keras di 5 hari lainnya. Bisa Bapak ikut saya dan kita bicara dengannya bersama-sama? Coba bujuk dia untuk menghentikan kelasnya 2 hari lagi setiap minggu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apartemen 502 itu seperti bom waktu. Saya tidak berani berurusan dengan mereka. Hei Bapak. Soal ini, semuanya gara-gara wanita Miller itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan dapat pembawa sial seperti ini. Kamu harus selesaikan masalahmu sendiri. Pergi. Hey, Bapak Evans. Clara juga ada di sini. Bapak Evans? Ya. Mbak, Anda tahu situasi saya. Tabungan saya sudah habis semua, dan saya masih punya utang. Untuk anak saya beli apartemen ini. Anda tidak bisa tinggalkan kami begitu saja. Oh, Ibu Brown. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sebelum Anda datang, memanggil polisi, mengajukan keluhan, semua sudah kami coba. Tidak berhasil. Mereka sepenuhnya patuh dan legal. Apa yang bisa kami lakukan? Anda sebaiknya mengandalkan keberuntungan sendiri saja. Bu, Ibu Baker terlihat sangat sedih. Dia hanya seorang ibu yang peduli dengan masa depan anaknya. Dia seharusnya tidak menjadi korban balas dendam ini. Dan tentu saja dia tidak seharusnya membayar kesalahan Martha. Kebuntuan ini harus diselesaikan dari akarnya. Clara, aku benar-benar putus asa. Aku dengar tentang kamu dan pemilik sebelumnya di apartemen 42. Aku tahu kamu menjual rumahmu karena kamu terpaksa. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Jangan khawatir, tenang saja. Aku akan membantumu semampuku. Aku cuma mau tanya tentang Bapak Carter itu. Apakah ada kemungkinan dia bisa mengalah sedikit? Adakah cara untuk membujuknya membatalkan kelasnya untuk beberapa hari lagi dalam seminggu? Aku bahkan mau bayar. Asalkan dia bisa membiarkan anakku menjelang ujian masuk universitas, beberapa bulan ketenangan, hanya itu yang kubutuhkan. Seorang ibu, demi masa depan anaknya, membuang semua harga diri dan martabatnya untuk memohon pada orang asing. Bagaimanapun juga, aku harus membantunya. Lucy, jangan khawatir. Situasi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Lucy, pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menjual rumah? Dari yang ku ketahui, Bapak Smith sebenarnya sudah lama ingin memperluas studionya. Kalau kamu jual tempat itu padanya, mungkin bukan ide yang buruk. Tapi apa itu benar-benar akan berhasil? Selain Bapak Smith, tidak ada orang lain yang mau menangani kekacauan di apartemen 402 itu. Aku cuma merasa, kamu harus benar-benar memikirkannya. Tapi, bahkan jika Bapak Carter mau membelinya, aku tidak sanggup rugi lagi. Aku beli apartemen ini dan tabunganku habis semua. Aku benar-benar tidak bisa terima kerugian lagi.
Bagaimana kamu tahu? Dia tidak akan bayar harga aslinya untuk apartemen itu. Dia sedang butuh sekarang. Dan pikirkan, dalam keadaan seperti ini, bisakah kamu terus begini, menahan kebisingan itu? Bisakah anakmu terus begini, belajar dengan baik? Kamu ada benarnya, tapi apa dia akan beli? Percayalah padaku untuk ini. Lucy, cari Bapak Smith sekarang. Bilang aku mau jual apartemennya. Oke, aku percaya kamu. Aku akan cari dia sekarang. Pemilik apartemen Patasu 2 datang padamu untuk jual, kan? Aku di kafe. Ayo ketemu. Tahu kamu akan telepon. Jadi Bos Clara, pesanan barunya apa? Pemilik apartemen Patos 2. Apa dia datang padamu untuk jual? Barusan, dia buru-buru datang menemuiku, bilang dia mau jual. Dia terlihat sangat bulat tekadnya, seperti aku ini monster pemakan manusia. Jadi, bagaimana menurutmu? Aku? Apa yang bisa kukatakan? Seorang ibu yang ingin anaknya sukses di ujian masuk universitas. Memegang kentang panas yang sangat ingin dia jual. Dan aku? Pemilik usaha yang tetangganya terus mengeluh, dan yang kehabisan ruang untuk usahaku yang berkembang. Bos Clara, yang sangat mudah. Sepertinya kita sepaham lagi. Kamu datang padaku dulu. Bukankah karena aku punya bakat bisnis? Begini kesepakatannya. Kamu yang kasih modal, aku yang kerja. Tugasmu adalah memotong masalahnya dari akarnya. Kalau aku yang menambah minyak ke api. Dengan kerja sama kita ini, kita tak terkalahkan. Kamu tahu itu. Ryan adalah seniorku di universitas. Dia juga sahabat baik mendiang suamiku. Saat Martha mempermalukan anakku di grup chat itu, aku langsung menghubunginya. Ryan. Aku akan jual tempat ini seharga $70.000 di bawah harga pasaran. Kamu hanya perlu menangani operational studio dan berurusan dengan Martha. Dan sebagai investor diam-diam, uang $70.000 itu adalah modal awalku. Jadi maksudmu, kita pura-pura tidak saling kenal. Usir dia dengan kebisingan. Lalu aku masuk dan mengambil alih, memperluas kerajaan bisnisku, sama-sama untung. Clara, kamu tak pernah berhenti membuatku kagum. Kamu bisa mencium peluang bisnis dari jarak jauh. Tapi kamu selalu selangkah lebih maju, Ryan. Masalahnya, tujuan kita sebenarnya sama. Menggunakan taktik hukum dan bisnis. Membuat Martha membayar mahal atas perbuatannya. Sementara itu, kita berdua meraup keuntungan besar. Baiklah kalau begitu, Clara. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku buru-buru mau lihat tempat baruku. Hati-hati di jalan, Ryan. Sampai jumpa. Setiap kali Martha mengamuk, itu justru membuat studio kita semakin terkenal. Sekarang murid kita penuh. Satu-satunya masalah adalah uang. Dan kehadiran Lucy adalah tiket emas kita. Cepat sekali. Aku beli dengan harga yang sama seperti dia, dengan harga lelang Sita. Sekolah tidak biarkan dia rugi 1 sen pun. Jadi gimana kabar Lucy? Dia pindah hari ini. Saat pergi, dia berterima kasih terus padaku. Bilang kita orang baik, orang suci. Katanya sekarang anaknya pasti bisa masuk universitas bagus. Baguslah. Memang bagus. Aku berencana untuk menyambung lantai 4 dan 5, jadikan rumah susun. Untuk lantai bawah, itu untuk resepsionis dan kelas anak-anak. Lantai atas, untuk pelatihan profesional dan latihan band. Tapi Ryan, sekarang Martha sudah pergi. Kita harus coba jangan terlalu berisik. Pikiran hebat selalu sama.
Aku rencanakan untuk tingkatkan peredam suara hingga setara studio profesional. Suara sedikit pun tidak akan bocor keluar. Mulai sekarang, gedung 3 kita akan jadi salah satu gedung paling sepi di kota. Oh, Clara. Soal investasimu, sudah waktunya bagi hasil. Laba studio kita kuartal ini jauh melebihi perkiraan. Aku baru saja suruh bagian akuntansi transfer bagian hasil pertamamu. Lihatlah, cukup nggak buat beliin anakmu figur aksi pahlawan super itu? Ryan, kau? Tentu saja cukup. Terima kasih, Ryan. Sama-sama. Clara ya. Mesra sekali. Di Zabudavo ini adalah rekayasa kalian berdua. Bahkan jika aku jatuh, aku akan bawa kalian berdua ikut jatuh. Andi, mau masuk untuk camilan? Ibumu bilang dia terjebak macet. Dia akan tiba sebentar lagi. Tidak, terima kasih. Aku akan menunggu ibu di sini. Baiklah. Kalau begitu, kamu tetap di sini dan jangan nakal, jangan pergi. Andi, ibu di sini untuk menjemputmu. Ryan, di mana Andi? Bukankah dia menunggumu di pintu? Mungkin dia ingin mengejutkanmu. Mungkin dia pergi menemuimu di dekat lift. Dari lift ke apartemen, aku tidak melihatnya dimanapun. Kamu yakin dia tidak di dalam apartemen? Dia pasti tidak. Aku sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Jika ada yang masuk, aku pasti mendengarnya. Ada sampai kamu masuk, kurang dari 2 menit. Andi! Andi! Berhenti main-main, Andi! Andi! Tenang saja, dengarkan aku. Anak itu tidak mungkin hilang begitu saja. Bahkan jika dia hilang, tidak mungkin tiba-tiba seperti ini. Biarkan aku mencoba meneleponnya lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Jadi, masih tidak ada? Aku sudah meneleponnya berulang kali. Dia tidak mengangkat. Sesuatu telah terjadi padanya. Andi pasti dalam masalah. Aku sudah meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Dia pasti dalam masalah. Lacak dia. Baik, lacak dia. Menurut jam tangan itu, lokasi terakhir yang diketahui ada di dalam gedung ini. Penculiknya tidak mungkin pergi jauh. Siapa yang berani menculik anak di siang bolong, bahkan naik sampai lantai 5? Ini terlalu berani. Dia lagi? Bukankah dia ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa? Bagaimana dia bisa keluar? Clara, maafkan aku. Ini salahku karena tidak menjaga Andi dengan baik. Bukan kamu. Ini salahku. Aku terlalu baik hati. Memberi kesempatan pada orang seperti dia untuk mengambil keuntungan. Sekarang bukan waktunya menyalahkan siapapun. Yang paling mendesak adalah menemukan anak itu secepat mungkin di ponselmu. Bisakah kamu navigasi ke lokasi jam tangan itu? Dia terlalu dekat. How did navigate if I berfaksi? Semakin kritis momennya, semakin tenang kita harus. Andi adalah darah dagingku sendiri, bagian dari diriku. Dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Ryan. Karena kita berpisah. Aku akan memeriksa garasi bawah tanah di kompleks ini. Cari lantai demi lantai saat kamu turun. Dan Iko Cubes tidak memindahkannya. Pergi ke manajemen properti untuk memeriksa rekaman keamanan. Dan hubungi polisi sebagai upaya terakhir. Jika kamu menemukan sesuatu, telepon aku. Oke. Andi. Andi. Kamu di mana, sayang? Andi, kamu di mana? Ibu akan mencarimu. Andi. Ada kabar? Kamu nemu Andi?
Aku juga mau tanya hal yang sama. Bagaimana dengan kamu? Bapak Evans bilang, nggak ada yang dilihat keluar kompleks sama anak. Aku udah nyari sampai ke parkiran bawah tanah. Aku nggak nemu apa-apa. Clara, jangan panik. Parkiran bawah tanah itu luas banget. Aku lagi jalan buat bantu kamu nyari. Sekarang ada kamera di mana-mana. Aku udah telepon polisi. Dia nggak bakal bisa kabur. Aku percaya sama kamu. Dan aku percaya sama Andi. Dia itu pintar banget. Dia akan baik-baik saja. Martha berani-beraninya balik ke sini. Itu cuma buktiin hal yang paling penting buat dia itu ada di sini. Apartemen itu ada di sini. Semua kenangan dia sama suaminya ada di sini. Dia sendirian sama Andi, jadi dia bakal kelihatan banget. Dia nggak mungkin pergi jauh. Jadi dia pasti masih sembunyi di dekat sini. Andi, kamu di mana? Ini liontin perak Andi. Dia pasti di dekat sini. Andi keluar, ibu di sini. Andi, Martha. Aku tahu kamu di sini. Keluar sekarang, kembalikan anakku. Muncul. Martha, keluar sekarang. Martha, di mana anakku? Kembalikan anakku. Malaikat kecil. Aku sudah tahu dari awal, kamu tidur dengan Ryan. Semua yang aku posting online itu benar. Tapi sekarang, aku hancur. Keluargaku hancur. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu lolos dari ini? Kamu ingin melihat anakmu? Cari dia di neraka. Martha. Ini semua perbuatanmu sendiri. Dari awal aku tidak pernah ingin menyakitimu. Kamu masih bisa berbalik sekarang. Kalau kamu melakukan hal bodoh, saudara laki-lakimu sendiri akan ikut menderita bersamamu. Jangan coba-coba menyangkalnya, Davis. Kamu! Kalau kamu tidak bersekongkol dengan Ryan dan menghancurkan hidupku, memaksaku menjual rumah, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Dan biar ku katakan, sekarang aku adalah pasien gangguan jiwa. Bahkan kalau kamu panggil polisi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Beri itu padaku. Yang kait di antara kita. Itu semua salahku. Aku akui aku salah. Tapi anak itu tidak bersalah. Kembalikan saja anak itu padaku. Katakan di mana dia. Aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Tolong katakan padaku. Sekarang kamu merengek ya? Sudah terlambat. Aku sudah mengurung bocah nakal itu. Rumahku hilang. Suamiku pergi. Jadi aku ingin kamu merasakan kehilangan yang paling kamu sayangi. Dan kehilangan keluarga terdekatmu untuk merasakan betapa sakitnya itu. Berhenti. Jangan mendekat. Aku akan membunuhnya kalau kamu mendekat lagi. Martha, maukah kau menghabiskan sisa hidupmu membusuk di penjara? Sudah kukatakan, aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Yang harus kau lakukan cuma jatuhkan pisau itu. Kita bisa atasi ini. Benar, Martha. Jangan lakukan hal bodoh. Jatuhkan pisaunya. Mari kita bicara. Di mana Andi? Dia di mana? Dia menyembunyikannya di suatu tempat. Kita bahkan tak tahu apakah dia masih hidup. Ibu Miller, Dwinise, letakkan senjatanya. Pak polisi. Pak, tangkap mereka sekarang. Kalau bukan karena dia, yang sengaja menyusahkan hidupku setiap hari, hidupku tak akan berantakan begini. Martha, jangan gegabah. Kita bisa memperbaikinya. Ini rumahmu. Sudah kubeli kembali untukmu. Lepaskan Clara dan Andi dan apartemen ini jadi milikmu. Rumahku? Tidak. Kau berbohong. Kau coba mengecohku dan menyelamatkan Clara, ya? Martha, lihat, aku pegang akta jual belinya di sini. Aku janji. Lepaskan Clara dan beritahu aku di mana Andi. Aku akan balik nama ke namamu sekarang juga. Pak, mereka semua bisa jadi saksiku.
Benar kan? Benar, kami akan bersaksi. Kalau kau masih tak percaya, kau bisa buka dan lihat sendiri. Lihat apakah untuk apartemen 402. Kamu yang di sana, buka akta itu dan tunjukkan padaku. Coba-coba main curang. Hal mati. Dasar penyihir! Aku bunuh kau! Lepaskan! Kau baik-baik saja. Katakan, di mana kau sembunyikan Andi? Malaikat kecilku, malaikat kecil, kamu penyebabnya aku ada dalam masalah ini. Bahkan jika aku mati, aku takkan memberitahumu di mana Andi. Aku mengutukmu. Semoga kalian semua mati di neraka. Kamu dicurigai melakukan penculikan, dan kamu masih di sini mengejek hukum? Ikut kami ke kantor. Kami akan membuatmu memberitahu kami di mana anak itu. Andi. Kam Jisin. Andi. Aku menemukannya. Ryan, cepat, aku menemukannya. Andi. Bangun. Kita harus pergi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku menyembunyikannya dengan sempurna. Bagaimana kalian menemukannya? Karena matamu mengkhianatimu, Martha. Kamu seharusnya tidak pernah menghina anakku. Semua yang kulakukan sekarang hanyalah apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu ketika dia terdesak. Wajah Andi panas sekali. Martha, apa yang telah kamu lakukan pada Andi? Coba tebak apa yang kuberi padanya. Pada titik ini memohon padaku takkan membantu. Andi kesayanganmu akan segera meninggalkanmu selamanya. Berhenti mencoba menakutiku. Apa kamu benar-benar berpikir obat zaman sekarang main-main? Dengar, jika sesuatu terjadi pada anak itu, aku akan menuntutmu dan membuatmu membayar. Lepaskan. Andi. Ibu, kepalaku sakit. Jangan takut, Andi. Ibu akan membuatnya lebih baik. Penyakitnya akan hilang, oke? Terdakwa Martha melakukan percobaan penculikan. Penyelidikan telah mengonfirmasi bahwa dia berpura-pura sakit jiwa untuk menghindari tanggung jawab. Dia dijatuhi hukuman penjara sesuai hukum. Saat ini, aku tidak merasa dendam maupun kepuasan. Dia sombong sepanjang hidupnya, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lolos dari hukuman hukum. Komedi panjang yang berlarut-larut ini akhirnya benar-benar berakhir. Kamu datang sangat pagi? Ryan, kau juga di sini. Clara, aku bertemu Bapak Smith di gerbang, jadi kami naik bersama. Aku perhatikan Andi belum beberapa hari ini tidak masuk kelas, jadi aku agak khawatir dan mampir untuk mengecek. Kamu tidak keberatan ada tamu tambahan, kan? Tentu saja tidak. Dia di kamarnya, sedang mengerjakan puzzle sendirian. Silakan duduk. Di mana dapurmu? Aku akan mencuci buah-buahan. Untuk semua orang. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Apa aku mengganggu percakapan kalian? Ryan, dapurnya di sana. Kau datang tepat pada waktunya. Aku melihat beritanya. Anak itu, Andi, setelah ketakutan yang begitu mengerikan, apakah dia sudah lebih baik sekarang? Aku sudah membawanya untuk evaluasi psikologis. Tidak ada masalah besar. Bagaimanapun juga, dia masih anak-anak. Mungkin dalam beberapa tahun dia akan melupakan semuanya. Hati-hati. Ibu, aku sudah menyelesaikan puzzle langit berbintang. Ibu Baker, lihat juga. Wah, Andi kita luar biasa. Kamu menyelesaikan puzzle langit berbintang yang besar ini sendirian. Anak yang baik. Kemarilah, biar ibu beri ciuman. Satu lagi. Ya. Si kecil kita menyelesaikannya. Dia merangkai dunia yang indah dan merebut kembali kedamaian. Serta rasa hormat yang menjadi milik kita.